ada satu mimpi yang didapatkan kembali, tapi bukan oleh raja, tapi sang nabi itu sendiri, yaitu Nabi Daniel. Dan ternyata mimpi itu sangat luar biasa. Mari kita ikutin videonya. Pada saat ini kita tiba di Daniel pasal yang ke-7, nubuatan binatang yang mengagumkan. Cerita Daniel 7 merupakan cerita mimpi yang ia dapatkan, yaitu Daniel pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar Raja Babel. Hal ini dibuktikan melalui Daniel 7 ayat 1 yang mengatakan, pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Sejarah mengatakan kekuasaan sebagai raja diberikan kepada Belshazzar pada tahun 553 before Christ atau sebelum Masehi, yang merupakan jadi tahun pertama pemerintahannya, yaitu pemerintahan Raja Belshazzar. Kita perlu ketahui bahwa kitab Daniel dan Wahyu menceritakan sejarah yang sama yang diceritakan dan diulangi kembali dengan penglihatan yang berbeda, yang setiap penglihatan itu ditambahkan dengan informasi yang dari keseluruhan penglihatan itu, sehingga ketika potongan-potongan gambar tersebut dikumpulkan bersama oleh seorang pelajar Alkitab dengan sangat hati-hati dengan tuntunan Roh Kudus, kita dapat melihat sebuah detail gambaran peristiwa di masa lalu dan di masa mendatang. Dan inilah yang kita lakukan pada saat ini, yaitu melihat bagaimana Allah menggambarkan beberapa peristiwa dengan gambaran melalui mimpi, dan juga cara yang digunakan oleh Tuhan untuk kita dapat mengetahui detail yang terjadi pada masa lalu dan masa yang akan datang. Kitab Daniel dan Wahyu benar-benar bagian dari nubuatan yang sama, dan mereka berdua saling melengkapi dan membantu kita untuk memahami maksud dan arti nubuatan tersebut. Itulah sebabnya dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 bahwa dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa kita tidak mengerti pelajaran mengenai Daniel dan Wahyu, kemudian kita menghiraukannya, berarti kita sudah menghilangkan kesempatan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Janji 2 Petrus 1 ayat 19 bahwa kita dapat mengerti tentang penglihatan nubuatan yang diberikan oleh nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab, sehingga itu dapat menyinari hati kita. Karena kenapa? Karena seorang anak yang mengasihi Tuhan dan dengan tulus ingin menurut kepadanya dan mau belajar kebenaran, akan memahami kebenaran yang mana orang-orang bijaksana di dunia ini tidak dapat memahaminya. Itulah bagian misteri kitab suci. Masih ingat peristiwa di mana Nebukadnezar di pasal yang kedua dan Nebukadnezar pada pasal berikutnya, ketika Allah memberikan mimpi kepadanya, orang-orang yang dianggap bijaksana, orang-orang yang dianggap hebat tidak mampu mengartikannya. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan,
orang-orang yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntunnya meskipun dia tidak memiliki gelar yang tinggi ataupun tidak dipandang secara sosial. Itulah karena pekerjaan Roh Kudus. Kita harapkan Roh Kudus dapat menuntun kita untuk mengerti pelajaran daripada Daniel pasal yang ke-7. Kita lanjut ke dalam ayat yang kedua dan ketiga. Dikatakan, pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Kita perlu mengetahui bahwa ada aturan di dalam memahami nubuatan Alkitab, yaitu harus selalu menemukan makna dan arti nubuatan-nubuatan itu di dalam Alkitab itu sendiri. Kalau hanya menggunakan pikiran saja, maka itu akan membuatnya semuanya menjadi berantakan. Cara kita untuk dapat mengertinya yaitu membiarkan Alkitab itu sendiri menjawabnya. Kita mendapatkan clue beberapa yang menjadi poin dalam mimpi Daniel. Yang pertama adalah air ataupun laut. Kita dapat mengerti air ataupun laut di dalam nubuatan itu berarti orang maupun bangsa-bangsa yang ada di bumi. Hal ini kita dapat temukan dalam Wahyu 17 ayat 15. Dikatakan, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat dan banyak dan kaum dan bahasa. Pada waktu di dalam Wahyu juga memberikan sebuah nubuatan, dan nubuatan ini menjelaskan apa itu maknanya, sehingga ini juga kita dapat pakai di dalam mimpi yang didapatkan oleh Daniel. Kemudian clue yang selanjutnya adalah 4 mata angin. 4 mata angin berarti peperangan, kesukaran, dan perselisihan. Kita dapat temukan di dalam Wahyu 7 ayat 1 yang mengatakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin tertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Jadi 4 mata angin ini menandakan sebuah peperangan, kesukaran, dan perselisihan. Kemudian clue yang selanjutnya adalah binatang. Binatang melambangkan kerajaan ataupun bangsa-bangsa yang memiliki kekuasaan. Di dalam Daniel 7 ayat 23 menjelaskan bahwa binatang yang keempat itu adalah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi. Dan ketika kita melihat binatang-binatang melambangkan sebuah kekuasaan itu keluar dari dalam air ataupun laut yang merupakan lambang bumi dengan angin yang bertiup kencang, dan kita mengetahui bahwa mereka datang dengan kekuasaan yang penuh dengan semangat peperangan dan pertempuran. Inilah maksud daripada Daniel pasal yang ke-7 ayat 2 dan 3, di mana ada beberapa kekuasaan ataupun bangsa-bangsa yang akan datang dengan semangat peperangan yang berasal daripada bumi ataupun rakyat yang ada di bumi. Kepada Daniel telah diberikan penglihatan binatang-binatang yang mengerikan, yang mewakili kuasa dan kekuatan bumi. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Jadi jelas kita mengerti Alkitab sendiri pun dapat memberikan jawaban daripada nubuatan itu. Kalau tadi kita bingung siapa sebenarnya binatang yang muncul ini, maka Daniel 7 ayat 17 sudah menjelaskannya, yaitu dia adalah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Kemudian kita lanjut kepada Daniel 7 ayat 4, dikatakan binatang yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah
dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Pada saat ini kita akan melihat dalam sisi sejarah. Nubuatan dapat dijawab oleh Alkitab itu sendiri dan akan kita buktikan melalui sejarah. Binatang pertama ini, sejarah menunjukkan bahwa sayap yang dimilikinya melambangkan kekuasaan dan kecepatan, sedangkan singa itu sendiri melambangkan kerajaan Babylon dan digunakan sebagai simbol kerajaan Babylon oleh Raja Nebukadnezar. Lalu apa maksudnya singa dan sayap ini? Singa dan sayap ini melambangkan sebuah kejayaan dan kemegahan kerajaan Babylon yang begitu cepat berlangsung dan naik pada saat itu. Dan arkeologi menemukan bahwa batu-batuan dari sisa reruntuhan kerajaan Babylon yang berbentuk singa dan singa yang bersayap. Jadi Allah sudah memberikan sebuah nubuatan yang dapat dibuktikan oleh sejarah. Sejarah menunjukkan bahwa begitu hebatnya pada saat itu kerajaan Babel. Namun Alkitab mengatakan bahwa sayapnya dipetik dan rontok, dan singa itu berdiri seperti hati seorang yang memalukan. Apa maksudnya ini? Kita bisa mengerti bahwa di bawah pemerintahan Nebukadnezar, Babylon menjadi kerajaan yang berkembang cepat dan kuat. Tetapi ketika pemerintahan itu bertukar dengan raja yang lain, kerajaan itu menjadi lemah dan bodoh di bawah pemerintahan Raja Belshazzar. Ini merupakan lambang daripada pemerintahan Belshazzar. Singa yang tadinya memiliki sayap yang baik, kini dipetik, sehingga hal itu merusak kerajaan itu. Apa yang membuatnya demikian? Kemewahan, kesenangan, dan kehidupan yang lembut berubah dari singa yang perkasa menjadi singa yang lemah. Berikut ini adalah gambaran daripada kekuasaan daripada kerajaan Babel. Kemudian mari kita lanjut kepada binatang yang kedua yang dilihat oleh Daniel. Ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisi yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Binatang berikutnya ini adalah beruang, yang satu sisinya lebih tinggi dibanding satu sisi yang lain. Dan kita membuktikan bahwa terjadinya sebuah pergantian sesuai dengan pergantian binatang yang dilihat oleh Daniel dalam mimpinya, yaitu dari kerajaan Babel yang dilambangkan oleh singa kepada kerajaan Medo-Persia yang dilambangkan dengan beruang. Dan kerajaan pada saat ini yang merupakan gabungan 2 kekuatan yang satu lebih kuat daripada yang lain, yaitu Persia. Itulah makanya satu sisi lebih tinggi dibandingkan sisi yang lain, karena ada yang lebih kuat, yaitu Persia. Karakter dari kekuatan ini digambarkan dengan baik melalui lambang seekor beruang. Kenapa? Karena bangsa Media dan Persia adalah bangsa yang kejam dan tamak, suka merampas dan menindas orang-orang. Inilah maka beruang merupakan hal yang sangat cocok digambarkan sebagai bangsa Medo-Persia. Lalu apa yang digambarkan dengan tulang rusuk dalam mulutnya? 3 buah tulang rusuk dalam cengkeraman mulutnya, yang artinya 3 wilayah yang ditaklukkan oleh Media Persia yang menguasai dunia. Apa saja itu? Yaitu bangsa Babylon, Lydia, dan Mesir. Dan berikut ini adalah kerajaan daripada Media Persia. Lalu kita melihat kepada binatang lain yang dilihat oleh Daniel. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya.
Lagi pula, binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Dan kita buktikan dalam sejarah, seperti yang kita lihat, sayap dalam nubuatan merupakan lambang kecepatan. Dan macan ini dilambangkan dengan kerajaan Greka ataupun Yunani, di bawah pimpinan yang bernama Alexander Agung, yang menaklukkan dunia dengan cepat. Perhatikan, dalam setiap sisi dalam gambaran mimpi itu, meskipun dilambangkan dengan binatang yang aneh, tapi itu mewakili dengan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Kerajaan Yunani sangat cepat menaklukkan dunia yang dilambangkan dengan 4 sayap. Seekor macan tutul adalah seekor binatang yang larinya cepat tanpa sayap, tapi dengan 4 sayap di tubuhnya. Yahweh menunjukkan bahwa kecepatan larinya melebihi kecepatan normal. Dialah bawah pimpinan Alexander Agung. Lalu apa yang dilambangkan dengan 4 kepala? 4 kepala melambangkan 4 jenderal bawahan dari Alexander Agung yang mengambil alih kerajaan setelah kematian Alexander, yang baru saja menaklukkan seluruh dunia. Para jenderal tersebut adalah Kassander, menguasai daerah Greka ataupun Yunani; Lysimachus menguasai Asia Minor; Ptolemy menguasai Mesir; dan Seleucus menguasai Syria dan Babylon. Jelas sekali, sejarah menyebutkan tepat sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Alkitab. Lalu kenapa dikatakan raja itu singkat dalam memimpin? Sejarah juga menyebutkan bahwa Alexander menyembah dewa Hercules dan Bacchus ataupun dewa anggur, dan mencoba untuk meniru apa yang mereka telah katakan. Dan bahkan pada saat itu, oleh karena mencoba untuk meniru apa yang dikatakan oleh dewa tersebut, ia akhirnya suka minum-minum anggur beralkohol. Dan ketika mabuk, dia bisa marah tanpa kendali dan bahkan membunuh teman-temannya sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Alexander. Dan selain itu, oleh karena dia terlalu mengikuti apa yang dikatakan oleh dewa, bahkan ia melakukan banyak tindakan kejam dan haus darah, bahkan pernah membakar seluruh kota oleh karena saran dari seorang wanita yang jahat. Perhatikan, anggur sangat berbahaya. Dia mendorong untuk minum-minum berlebihan di antara pengikutnya, yang pada satu kesempatan dan akibatnya 20 orang dari mereka bersama-sama tewas sebagai hasil daripada pesta mabuk alkohol. Begitulah yang pernah terjadi pada zaman Alexander. Akhirnya apa yang terjadi? Alexander kemudian terjatuh dan menderita demam hebat, yang 11 hari kemudian dia tewas menggenaskan, tepatnya di bulan Mei atau Juni sebelum Masehi tahun 323. Pada saat itu dia berusia 32 tahun. Sekarang kita berpindah pada binatang lainnya yang dicatat ataupun dilihat oleh Daniel. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Mari kita lihat. Ketika dia menyebutkan bergigi besi, kita mengingat satu peristiwa pada Daniel pasal yang kedua, yaitu kaki dan telapak besi. Lalu ada apa dengan hal ini? Kaki dan telapak besi dalam Daniel pasal yang kedua. Sebagaimana dikatakan dalam Daniel 2 ayat 40-41, akan ada satu kerajaan keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu.
dan seperti besi yang menghancur luluhkan, dan kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Kita perhatikan hal yang sama terjadi pada mimpi yang didapatkan oleh Daniel, karena pada saat itu terlibat juga hal yang lain, yaitu besi itu sendiri. Sejarah menyebutkan bahwa kerajaan ini adalah kerajaan Roma. Salah satu perbedaan adalah bahwa Babel, Medo Persia, dan Yunani menaklukkan melalui kekuatan militer mereka. Tetapi Roma, selain menaklukkan dengan cara kekuatan militer, Roma juga menaklukkan dengan cara politik. Inilah yang membedakannya dengan lain. Kita bisa mengerti bahwa Roma merupakan gambaran daripada binatang yang keempat dilihat oleh Daniel. Lalu bagaimana cara Roma menggunakan politiknya untuk menaklukkan dunia? Sejarah menyebutkan bahwa Roma membuat perjanjian dengan negara-negara taklukan untuk menjadi pelindung mereka. Roma membentuk persekutuan untuk melindungi negara yang dia buat sebuah persekutuan. Sebagai contoh, ketika dia membuat persekutuan dengan Yunani, fungsinya untuk melindungi Yunani dari orang Makedonia dan orang Asyur yang merupakan temannya. Sehingga ketika ada lawan yang datang kepadanya, maka lawannya itu akan sungkan untuk melawannya. Oleh karena lawan itu merupakan teman daripada yang Roma itu sendiri mengadakan persekutuan. Kira-kira beginilah kita mengertinya. Roma mengontrol negara-negara melalui kekuatan politik dan militer. Ini adalah salah satu perbedaan kerajaan keempat ini. Itulah yang menjadikan dia kuat dengan sekelompok kecil orang. Dan kita juga mengetahui dari sejarah, selain itu, para kaisar Roma membuat diri mereka bukan hanya sebagai raja, tapi menganggap diri mereka seperti dewa. Inilah yang membuat mereka dinyatakan sebagai pemimpin yang meremukkan seperti besi, karena mereka melakukan dan menganggap diri mereka sebagai dewa, sehingga melakukannya dengan keinginan hati mereka. Jadi jelas bahwa apa yang didapatkan oleh Daniel, binatang-binatang itu merupakan 4 kerajaan, sebagaimana yang disebut juga di dalam Daniel pasal 7 ayat 17. Dan kita mengetahui bahwa kerajaan yang pertama adalah kerajaan Babel, yang juga merupakan gambaran yang diberikan di Daniel pasal yang kedua, yang disebut sebagai kepala emas. Dan di dalam Daniel 4 disebut sebagai singa yang bersayap. Yang kedua adalah kerajaan Medo Persia, yang di dalam Daniel 2 disebut sebagai lengan perak, sedangkan Daniel 4 menyebutnya sebagai beruang. Yang ketiga adalah Greka ataupun Yunani, yang disebut dalam Daniel 2 paha tembaga, sedangkan dalam Daniel pasal yang keempat disebut sebagai macan tutul bersayap 4 dan berkepala 4. Yang keempat adalah Roma, yang disebut sebagai kaki besi dalam Daniel 2 dan binatang yang mengerikan di dalam Daniel pasal yang keempat. Tapi apa hal yang menariknya adalah, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk 10 tadi itu ya, ketika Daniel memperhatikan dalam binatang yang keempat, dia melihat ada 10 tanduk. Tapi Daniel 7 ayat 8 mengatakan, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari antara tanduk yang dahulu itu tercabut. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombongkan. Siapakah tanduk kecil yang dilihat oleh Daniel itu? Anda dapat melihatnya dalam video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk mengikuti terus, subscribe, dan lihat pelajaran yang selanjutnya.